Senama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara. Dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita melanjutkan acara kita, Bible Study kita ini masih mengenai perumpamaan Yesus. Kita lanjutkan pelajaran kita dari Lukas 14 ayatnya 15 sampai 24. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Iya. Perikop ini, saudara, adalah kelanjutan daripada perikop sebelumnya yang kita pelajari minggu lalu, yaitu perikop dari Lukas pasal 14 ayat 12 ayat 14. Di dalam perikop ini, Lukas 14 ayat 15 mengatakan, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Mendengar apa itu? Mendengar ayat 14 itu. Engkau akan mendapat balasan pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ya, balasan orang-orang benar, kebangkitan kan berarti menyatakan tentang dunia yang akan datang, menyatakan kepada kerajaan Allah. Nah, kalau semua itu akan dibalas pada hari kebangkitan, ya tentunya orang akan merasa bahagia, menunggu-nunggu datangnya hari kebangkitan. Maka dia mengatakan dalam ayat ini, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Memang, tetapi harus ada syaratnya. Kamu serius menantikan kerajaan Allah itu atau tidak, itu akhirnya. Kalau keinginan tetapi kamu tidak ada keseriusan dan tidak ada usaha untuk mendekat kepada hal itu, ya kamu gagal untuk menerima nanti. Makanya akhirnya dia memberikan perumpamaan ini. Tetapi, nah setelah orang mengatakan berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah, itu memang betul. Tetapi, berarti tetapi ini ada syaratnya, kontras dengan yang diharapkan orang ini. Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang orang banyak. Nah, seorang tanpa nama ini menunjukkan pada Allah yang memang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Mengadakan perjamuan besar berarti ini adalah orang kaya karena perjamuan yang diadakan adalah besar. Menunjukkan kemahakuasaan Tuhan, kemahakayaan Tuhan. Nah, biasanya orang mengundang perjamuan itu apa? Untuk makan. Dan makan itu ada apa? Tanda persekutuan, tanda penyatuan, tanda kesatuan hati. Ya toh? Di dalam budaya kita, budaya di Indonesia ini, kita selalu mengundang orang untuk makan, untuk ini, untuk itu, acara apa ya toh? Karena makan dulu tanda kita menyatu, tanda kita bersekutu. Berarti kalau gitu, kerajaan Allah ini adalah merupakan persekutuan panunggalan penyatuan. Penyatuan dengan yang punya rumah. Penyatuan dengan yang mengadakan perjamuan. Penyatuan dengan Allah. Itulah tujuan hidup.
Tujuan hidup akhirnya kita menyatu dengan Allah. Dan ketika hati itu belum bertemu dengan tujuan hidup, hati itu gundah dan gelisah. Itulah mengapa sebabnya maka banyak orang terkenal, orang yang selebritis di Korea, di Amerika, di mana banyak mati bunuh diri karena apa? Karena mereka ateis kebanyakan. Mereka tidak punya apa-apa hatinya, kosong. Kepentingan dunia ini, hati itu, kekosongan hati tidak bisa diisi dengan hal-hal duniawi. Tidak bisa diisi dengan seks, tidak bisa diisi dengan uang, tidak bisa diisi dengan minuman keras, tidak bisa diisi dengan narkoba, tidak bisa. Hati itu harus diisi dengan Allah. Makin kita mengikuti tujuan hawa nafsu, makin kita kosong hati kita dan makin kita galau hidup kita, makin kita tidak karuan. Makanya dikatakan dalam ayat ini, aku ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Lah orang diundang ke sana. Ayo lo ke sini lo. Ini lo tujuan hidup yang sebenarnya itu. Dan itu yang dikatakan Yesus di dalam Matius 11 ayat 28-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku. Diundang kan? Siapa? Mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, saudara punya beban apa sekarang dalam hidup ini? Beban kehidupan, datang pada Yesus. Carilah Allah. Dunia tidak akan memuaskan saudara. Makin kita dengan melahap perbuatan hawa nafsu, makin kosong hati kita. Coba kita baca Efesus pasal 4. Ayatnya yang ke 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Di dalam hatinya bodoh, gelap, degil, dan akhirnya tidak punya perasaan, tidak punya malu pun. Melakukan perbuatan yang seharusnya mereka merasa malu, mereka tidak malu, malah bangga. Ya toh? Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu total. Banyak orang yang begini. Total kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Orang demikian tidak tahu tujuan hidupnya apa. Orang demikian itu hidup tapi mati. Filipi pasal 3. Ayatnya yang ke-18-19. Filipi 3, 18-19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya, artinya tidak mau menyalibkan keinginannya, menghabiskan segala hidupnya dengan keserakan terhadap nafsu, itu seteru salib Kristus. Karena salib itu untuk melawan, untuk menyalibkan kehendak daging. Terus? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Itu. Kalau saudara dalam keadaan hidup seperti ini bertobat, itu bukan, saudara tidak diciptakan Allah untuk itu. Saudara diciptakan Allah untuk menjadi seperti Dia, menguduskan diri seperti Dia. Bukan itu hidup dalam hawa nafsu seperti itu. Nah, melalui pembacaan kita ini, saudara diundang untuk datang pada Allah. Nah, kesini loh, ini tempatmu. Mari ke sini. Jangan tinggal di sana. Binasa kamu tadi jalan itu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kuk itu adalah pasangan yang ditaruh di pundak sapi. Kalau petani mau membajak tanah. Supaya apa? Supaya sapinya bisa
kendalikan kiri kanan, itu kok. Nah, kita juga ada koknya Kristus. Apa itu? Perintah-perintahnya, ajaran-ajarannya. Dan pikulah ajaran-ajaran Kristus itu, pikulah salibnya, supaya kita bisa dikendalikan oleh Kristus. Akhirnya kita tidak berjalan liar seperti sapi yang tidak tahu kemana. Pikulah kok yang aku pasang. Ya, itulah kok ketaatan. Terus? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya. Karena Kristus itu lemah lembut. Cara menuntutnya bukan dengan kasaran, dengan kemarahan, tapi dengan kelemah lembutan dan rendah hati. Terus? Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, itu. Ternyata jiwa mendapatkan ketenangan setelah kembali kepada Allah di dalam Kristus. Dan Kristus mengundang melalui pestanya ini, melalui perayaannya ini. Lukas 14 ayat yang ke-17. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Oke. Jadi orang yang diundang itu harus mengambil langkah, nggak diam. Ya, biar kalau Tuhan menuntun saya ke sana, ya biar enggak, kita harus ambil langkah, kita mau. Saya mau Tuhan. Saya mau datang. Saya mau bersekutu dengan Engkau. Saya mau makan itu. Makanya kalau nggak mau diingatkan, marilah. Segala sesuatu sudah siap. Ayat 18. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Nah, itu masalahnya. Undangan tetap berlaku, tapi tidak semua manusia mau rela mengambil undangan Tuhan itu. Maafnya macam-macam. Alasannya macam-macam. Apa coba alasannya? Yang apa? pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Ya. Aku minta dimaafkan. Ya. Yang pertanyaan pekerjaannya atau kekayaannya, mungkin ladang itu wujud kekayaan. Aku telah membeli ladang, aku punya kekayaan, aku tidak mau. Nah, gini kadang-kadang kekayaan itu menghalangi kita untuk mencari Tuhan kalau kita tidak menjadikan kekayaan itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Tuhan. Ketika kekayaan itu menjadi prioritas kita, menjadi mamon kita yang kita sembah. Sehingga segala sesuatu kita nilai dari uang. Segala sesuatu kita nilai dari benda. Coba kita baca Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu harta benda atau uang. Dan akhirnya kita menjadi serakah, dan keserakan itu juga bentuk berhala gitu kan. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Kenapa? Karena keserakahan uang, keserakahan benda itu membuat itu jadi prioritas kita, itu sesembahan kita, jadi berhala itu. Nah, ketika orang ini mengatakan, aku telah baru saja membeli ladang dan aku melihatnya, dia memprioritaskan bendanya, hartanya, lebih dari Tuhan. Dan akhirnya cinta akan uang ini lebih daripada Tuhan. Segala sesuatu yang dicintakan akan uang akan menimbulkan macam-macam permasalahan di dalam dirinya. 1 Timotius pasal yang ke-6. Mulai 8 lah. Mulai 8. Ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Itu dia. Yang ingin kaya akhirnya terjatuh dalam percobaan, menipu temannya, korupsi, apalagi berdagang tidak jujur, bekerja ini akhirnya orang yang ingin kaya sampai pesugihan, ya toh, rusak hidupnya. Terus terjatuh ke dalam pencobaan, ya, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Bisa membunuh hanya untuk uang 10.000, ya kan?
bisa menusuk temannya padahal teman baiknya hanya karena rebutan benda ini. Ini hati-hati ini. Ketika hati kita arahkan pada benda, dalam hal ini adalah pada ladang. Dan ketika kita mengabaikan panggilan Tuhan untuk mencari Dia, kita bisa terjatuh seperti itu. Ayat 10. Ayat 9 masih ada. Ayat 9. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara ingat, uang itu bisa menolong kalau kita gunakan itu untuk mengabdi kepada Allah, tapi itu bisa meruntuhkan kita. Kalau itu kita jadikan sebagai titik pijak kehidupan dan cara pandang kehidupan. Terus ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. ya, jadi bukan uangnya ya, cinta uang. Kalau uangnya tidak apa-apa, uang itu kertas biasa kok. Nilai yang kita berikan pada uang itu yang akhirnya membuat macam-macam hawa nafsu itu. Makanya saudara, mulailah kita, kalau kita hidup di dalam itu, mulai berbalik. Ternyata bukan ini kok yang aku cari. Ayat 11. Ayat 10 masih. Oke. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman Itu. dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lihat. Jangan dipikir uang akan selalu memberikan sesuatu yang Anda butuhkan. Enggak. Ini zaman sekarang ini. Laki-laki ingin jadi perempuan cantik, mengeluarkan uang bermiliar-miliar, ya toh, untuk mengubah tubuhnya supaya kelihatan cantik. Sampai berapa lama dia menikmati itu? Nanti umur 50 udah peot itu. Apa tidak menyesal dia nanti semua barang-barangnya udah diambilin? Mau kembali tidak bisa. Orang itu nanti akan menyesal hidupnya. Karena hanya mengikuti hawa nafsu gitu loh. Tidak memikirkan masa depannya. Saya melihat di YouTube ada beberapa orang yang akhirnya mengalami operasi kelamin, akhirnya menyesal, ingin kembali, tapi tidak bisa kembali, udah hilang. Makanya pada waktu kita hidup ini, cobalah kita berpikir yang rasional lah. Jangan ikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu sering membawa kepada tindakan-tindakan yang tidak rasional. Yang membuat kita, apa ayat 11 tadi? Ayat 10. Terus 10 yang terakhir. Ya. Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, hati-hati ini. Terus ayat 11, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Manusia miliknya Allah maksudnya. Hei kamu manusia miliknya Allah. Terus kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Itu yang harus kita cari. Uang hanya terbatas. Kita bisa punya uang bermiliar-miliar di tangan, tapi hati masih kosong. Kita bisa tidak punya apa-apa kalau pada Tuhan hati itu penuh. Karena kebahagiaan itu bukan pada apa yang kita miliki. Kebahagiaan itu adalah status hati yang menyatu dengan Tuhan. Anda boleh punya tumpuan uang, kalau saudara tidak punya Tuhan, saudara akan mencari, tidak puas ini, tidak puas itu. Ya. Nah inilah kalau Tuhan tetap, tapi bagaimanapun apapun keadaan saudara sekarang, Tuhan tetap mengundang saudara. Saya harapkan saudara mendengar undangan ini untuk datang kepadanya. Ayat 19, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Ini bisnis. Tadi keuangan, benda milik, sekarang bisnis. Orang karena bisnis, karena pekerjaan, karena karier, mengejar ini, akhirnya melupakan Tuhan. Pada akhirnya dia menyesal, sudah tua, baru sadar akan Tuhan. Itu pun kalau sadar, kalau enggak kemana? Saya mendengar banyak orang, kok kenapa ya baru sekarang saya ketemu Tuhan ya, kenapa enggak dulu-dulu? Ya karena waktu itu kalian enggak mau mendengar panggilan ini. Enggak mendengar undangan ini. Datanglah sekarang. Sementara ada undangan terbuka untuk kalian. Datanglah kepada Kristus.
Dia akan berikan damai sejahtera itu pada kalian. Ya kerja sih kerja perlu, namanya sudah saya katakan tadi, kerja itu perlu. 1 Timotius 3, 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika orang tidak mau kerja, jangan ia makan. Ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Iya toh. Nah orang tidak bekerja apa kerjaannya? Gosip sana, gosip ngaco sana, ngaco sini gitu kan. Nah, makanya kerja tetap kerja, tetapi gunakan kerja itu sebagai sarana pengabdian kita kepada Allah, menjalankan perintah kita untuk hidup dalam dunia ini. Jangan itu dijadikan halangan antara kita dengan Tuhan. Saya tidak mau karena saya punya lembu kebirin dan itu. Karena bisnis ini, bisnis itu. Kalau untuk bisnis waktunya banyak. Tapi kalau Tuhan 1 jam aja, wah bingung. Ke gereja 1 jam, lihat itu jamnya. Kalau untuk bisnis, berbulan-bulan pergi kemana-mana, ya nggak jadi masalah. Gitu. Padahal bisnis kita itu sifatnya sementara. Hanya untuk hidup sekarang ini, bukan untuk kekekalan. Apalagi yang menjadi halangan? Ayat 20 ya. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Keluarga juga bisa jadi halangan. Percintaan bisa jadi halangan. Ya, perlu, keluarga juga perlu harus diatur, tetapi ketika keluarga itu menjadi halangan kita untuk mencari Tuhan, nah ini bahaya. Makanya keluarga juga harus dibawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan ini menjadi halangan untuk datang kepada Tuhan. Nah, inilah jadi undangan tetap datang, perjamuan terbuka, tapi orang punya alasan-alasan ini. Yang semuanya adalah alasan duniawi, pekerjaan lah, bisnis lah, hak milik lah, hak keluarga lah, percintaan lah, macam-macam ini. Yang menghalanginya untuk datang kepada Tuhan. Lukas 14 ayat 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Tentunya hambanya akan kembali pada tuannya. Disampaikan. Terus? Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Oke. Tuhan marah dalam kisah ini ketika orang dipanggil tidak mau datang. Dan ini sebenarnya ada kaitannya dengan sejarah Israel. Israel diundang melalui para nabi Islam, tapi selalu banyak alasan untuk tidak mau datang. Dan akhirnya marah. Kemarahan Tuhan ditujukan apa? Ketika pada tahun 70, negara Israel digempur oleh Jenderal Titus. Bangsa Israel diboyong kemana-mana. Dibuang kemana-mana. Tapi ini juga berlaku bagi kita. Kalau kita selalu menolak panggilan Tuhan, selalu kita beralasan macam-macam, nanti kita akan mengalami musibah. Dan mungkin kita bisa sadar atau tidak sadar. Yang lebih mengerikan lagi, kalau musibahnya itu membawa kita kepada kematian, belum kita sempat bertobat. Maka kitab suci mengingatkan, ingatlah bahwa Tuhan pada Allahmu ketika kamu masih hidup, gitu. Masih muda maksudnya, pada masa mudamu. Coba kita baca Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Ingatlah penciptamu masa mudamu. Jangan nanti kalau tua, waktunya udah cuma sedikit untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan. Masih muda, waktunya banyak. Nah, saya syukur lah saya dipanggil waktu SMA dulu, sampai sekarang. Dan saya tidak pernah menyesal atas panggilan itu. Sampai tua ini. Sehingga saya dijaga Tuhan dari perbuatan yang enggak yang merugikan hidup saya. Karena hidup saya dari masa muda itu saya terorientasi kepada Tuhan. Sehingga tidak mengalami kehancuran. Terus? Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang
kau katakan, tak ada kesenangan bagiku. Kapan itu? Tahun malang dan tahun-tahun yang tidak ada kesenangan itu. Kalau udah tua, makan nggak enak, tidur nggak enak, tulangnya sana sini sakit semua. Sebelum datang masa itu, ingatlah Tuhan pada masa muda ini. Ya. Maka kembali kepada 1 Korintus Lukas 14 ayat 21 ini. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepadanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang cacat dan orang-orang buta dan orang lumpuh. Berarti Tuhan itu mempunyai hati yang betul-betul rindu untuk kita kembali. Sehingga orang yang menolak itu udahlah, cari di mana-mana, ke segala lorong, artinya ke semua penjuru, ke semua orang. Panggilan itu berlaku untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang Kristen atau orang Israel saja. Pada semua orang, termasuk saudara yang sedang mendengar ini. Saudara dipanggil. Dan terutama saudara-saudara yang merasa seperti ini, ya. Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Artinya orang yang merasa dipinggirkan dalam kehidupan. Orang yang tidak diperdulikan, orang yang tidak mampu berbuat apa-apa. Karena keadaannya yang lumpuh, yang buta, yang itu. Berarti Tuhan menyayangi saudara kalau saudara merasa lumpuh. Saudara merasa buta, tidak mau tahu kemana-mana, ya. Saudara merasa miskin, tidak punya apa-apa, merasa cacat, tidak diberkenan orang. Datanglah kepada Kristus. Kristus mengundang supaya saudara ikut dalam perjamuan pesta rohaninya itu. Terus, 22. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Iya, karena kerajaan surga itu tempatnya luas. Tidak akan ada penuh. Asal saudara mau datang, gitu kan. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tidak akan penuh. Ada tempat bagi saudara. Belum terlambat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara diundang untuk masuk. Meskipun sudah banyak orang dari mana-mana dipanggil, tapi kata hamba itu apa? Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Ya, ini bahasa retorika ya, jangan dikatakan Tuhan itu memaksa, bukan itu. Maksudnya ini merupakan urgensi ya, darurat. Saking cintanya Tuhan itu, kamu jangan begitu, masa kamu rela hidup dalam kemiskinan pinggir jalan kayak gitu. Sini loh, gitu maksudnya gitu. Datanglah ke sini. Karena menunjukkan cintanya. Mengapa? Karena rumahku harus penuh. Maka kiamat ini akan terjadi. Akhir zaman terjadi kalau orang yang sudah ditetapkan untuk menjadi miliknya Tuhan itu sudah penuh. Kita baca Roma pasal 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Nah, sebagian dari Israel sampai sekarang bahasa Israel kan tegar, tidak mau percaya Kristus. Tapi sayang sebagian besar gitu loh. Sampai kapan mereka tegar itu? Terus kan? Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, sampai jumlah yang penuh bangsa-bangsa lain masuk. Maka tugas penginjilan itu tidak akan berhenti. Kita selalu mengundang, kita selalu mengunggal karena kita tidak tahu kapan penuhnya. Yang tahu Allah. Baru nanti Israel juga ikut bertobat secara nasional. Nantinya. Maka tugas kita dalam menjalankan tugas kita, mengundang orang. Datanglah. Rumahnya masih banyak
ruang untuk kamu. Ya, ayat 24 dari Lukas 14. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuan. Nah, orang yang diundang itu orang Israel. Dari dulu diundang melalui para nabi, datang. Mereka tidak mau terima Mesias. Dan mereka tidak menikmati itu karena mereka menolak Kristus. Nah, kita pun juga begitu. Kalau kita diundang, dalilnya macam-macam. Dan biasanya dalilnya duniawi. Saudara, nanti saudara terlambat. Saudara menyesal nanti. Ketika dipanggil sekarang, diundang sekarang, segera datanglah. Dan saudara akan menemukan kebahagiaan itu. Tuhan berkati. Shalom. Salam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.